Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan perbandingan pemerintahan negara Iran dan negara Suriah. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat negara Iran. Iran atau Republik Islam Iran adalah negara yang terletak di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah. Dahulu negara ini dikenal dengan nama Persia hingga tahun 1935. Iran berbatasan dengan beberapa negara seperti Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Turki, dan Irak, serta memiliki wilayah pesisir di Laut Kaspia dan Teluk Persia. Jumlah penduduk Iran diperkirakan mencapai dari 93 jiwa, sehingga termasuk salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Saat ini Iran menghadapi fenomena penurunan angka kelahiran. Jika pada tahun 1980-an, Iran mengalami ledakan penduduk atau baby boom, sekarang angka pertumbuhan penduduknya melambat. Tingkat fertilitas atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan perempuan berada di bawah angka penggantian penduduk. Akibatnya usia rata-rata penduduk semakin meningkat dan Iran mulai memasuki fase penurunan penduduk. Oke, lanjut yang kedua adalah sejarah singkat negara Iran. Iran memiliki sejarah yang sangat panjang dan dikenal sebagai salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Pada masa kuno, wilayah ini merupakan pusat kelahiran Persia yang mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Akhemenia di bawah kepemimpinan Khosrow Agung. Kekaisaran ini terkenal karena sistem administrasi yang maju, toleransi terhadap berbagai budaya, dan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Setelah masuknya bangsa Arab, pada abad ke-7 agama Islam mulai berkembang di Iran. Meskipun demikian, budaya Persia tetap bertahan dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Iran. Pada masa dinasti Safawi, Islam Syiah ditetapkan sebagai agama resmi negara dan menjadi ciri khas Iran hingga saat ini. Ketiga, yaitu bentuk negara dan pemerintahan Iran. Iran merupakan negara kesatuan dengan pusat pemerintahan berada di ibu kota, Teheran. Bentuk pemerintahnya adalah Republik Islam, yaitu sistem yang menggabungkan unsur demokrasi dengan prinsip-prinsip keagamaan Islam Syiah. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Iran berada dengan negara demokrasi pada umumnya. Dalam struktur pemerintahan Iran, jabatan tertinggi dipegang oleh pemimpin agung atau rahbar. Pemimpin agung memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan negara, termasuk urusan pertahanan, hubungan luar negeri. Selain itu, terdapat dewan pengawal yang bertugas untuk meninjau undang-undang dan menyaring kandidat yang akan mengikuti pemilu. Ada juga majelis ahli yang memiliki tugas memilih dan mengawasi pemimpin agung. Dengan sistem tersebut, Iran sering disebut sebagai negara yang mengadukan unsur teokrasi atau pemerintahan berdasarkan agama dengan unsur republik yang melibatkan partisipasi rakyat melalui pemilu. Konstitusi dan politik di Iran yang secara historis dikenal sebagai Persia memiliki sejarah pemerintahan yang membentang lebih dari 2.500 tahun. Perjalanan politiknya ditandai dengan bangkit dan runtuhnya kekaisaran besar yang membentuk fondasi administrasi dan hukum bagi banyak peradaban setelahnya. Sistem politik Iran dikenal sebagai salah satu sistem yang paling kompleks dan unik yang dapat membingungkan di dunia. Sistem ini disebut memiliki karakteristik teokrasi demokratis atau dualisme kedaulatan yang disebut dual sovereignty. Di satu sisi lain, terdapat kedaulatan Tuhan yang dimanifestasikan melalui kekuasaan mutlak ulama. Di sisi lain, terdapat kedaulatan rakyat yang difasilitasi melalui pemilihan umum untuk memilih presiden dan parlemen. Namun dalam praktiknya, unsur teokrasi selalu berada di atas unsur demokratis. Ada sistem politik dan partai Iran, atau disebut dualisme kedaulatan. Iran menganut teokrasi demokratis, di mana kedaulatan Tuhan atau kekuasaan mutlak ulama selalu berada di atas kedaulatan rakyat atau pemilu. Karena politik Iran berbasis faksi atau koalisi dadakan, bukan partai permanen. Pemilihan memberikan suara berdasarkan daftar koalisi yang terbagi dalam dua, yaitu kubu konservatif yang setia pada garis keras revolusi, yang berpengaruh Islamic Coalition Party
atau mewakili perdagangan tradisional. 2. Kubu reformis dan moderat. Kaum Konservatif Parti, kaum teknokrat Demokrat, fokus pasar bebas dan industri. Association of Combatant Clerics atau ulama reformis. Ada juga sistem pemilu yang menggabungkan pencoblosan langsung oleh rakyat dengan kendali mutlak lembaga agama melalui 3 tahapan, yaitu tahapan penyaringan, hak veto Dewan Garda sebelum rakyat memilih, seluruh calon disensor ketat oleh Dewan Garda. Mereka memiliki vetting power untuk mencoret massal kandidat yang dinilai kurang loyal atau terlalu reformis. 2. Sistem pemungutan suara atau pemilu presiden. Ada sistem 2 putaran. Jabatan 4 tahun, calon harus menang suara kurang lebih 50% di putaran pertama. Jika gagal, 2 calon teratas tanding ulang di putaran kedua. Lalu sistem putaran kedua merebutkan 290 kursi. Caleg harus meraih minimal 20% suara untuk langsung menang di putaran pertama. Jika tidak, lanjut ke putaran kedua. Pemilu khusus. 3. Pemilu khusus. Majelis Ahli Rakyat memilih 88 ulama senior setiap 8 tahun. Lembaga ini sangat krusial karena bertugas memilih dan mengawasi pemimpin agung. Namun calonnya tetap harus lolos restu atau saringan ketat Dewan Garda terlebih dahulu. Dan sistem ekonominya ada sistem ekonomi komando, proteksionis, dan berbasis minyak. Ada 3 sektor. Pertama, sektor negara yang menguasai industri vital atau minyak, gas, perbankan, dan telekomunikasi. Nomor 2, sektor koperasi yang ada yayasan keagamaan yang memonopolikan bisnis lokal dan bebas pajak. Yang ketiga, sektor swasta, bisnis skala kecil menengah, yaitu pertanian, jasa, dan perdagangan pasar tradisional bazari. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh penting yang berpengaruh di negara Iran. Yang pertama itu adalah Ali Khamenei. Beliau merupakan pimpinan tertinggi dari negara Iran yang menggantikan Ayatollah Khamenei sejak 1989 untuk menjaga nilai reformasi tahun 1979 di tengah tekanan global. Peran Ali Khamenei ini sangat berpengaruh ketika peperangan terjadi antara negara Iran dan Amerika Serikat. Jadi kepemimpinan beliau itu dimulai dari tahun 1989 hingga 2026 beliau pun wafat. Selanjutnya adalah Reza Pahlavi. Beliau ini merupakan putra mahkota terakhir dari Muhammad Reza Pahlavi atau Shah. Shah itu merupakan sebutan raja di negara Iran sebelum terjadinya revolusi negara Iran. Jadi Iran itu sebelum menjadi negara republik, negara tersebut merupakan negara yang dipimpin oleh kerajaan atau monarki. Dan ketika terjadinya revolusi Iran tahun 1979, disitulah menandakan berakhirnya sistem pemerintahan monarki yang sudah berdiri sejak 2500 tahun. Di sini saya akan menjelaskan 2 berita terbaru di negara Iran. Di sini saya akan menjelaskan 2 berita terbaru negara Iran. Yang pertama itu adalah gencatan senjata antara negara Iran dan Israel. Jadi 2 negara tersebut pada hari Senin tanggal 8 bulan 6 2026 sepakat melakukan gencatan senjata atas imbauan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun demikian, Iran memperingatkan ke negara Israel jika mereka melakukan gempuran kembali ke negara Iran, maka mereka akan melakukan gempuran yang lebih menghancurkan negara Israel tersebut. Berita yang kedua yaitu, Iran tegaskan pengolahan Selat Hormuz dilakukan bersama negara Oman sesuai hukum internasional. Jadi diadakannya kerjasama antara negara Iran dan Oman tersebut yaitu guna menjamin keamanan jalur energi global tersebut. Di sini saya akan menjelaskan profil Suriah. Suriah adalah negara di kawasan Timur Tengah dengan ibu kota Damaskus. Letaknya strategis karena berbatasan dengan beberapa negara dan memiliki akses ke laut Mediterania. Mayoritas penduduknya adalah etnis Arab dan beragama Islam Sunni. Meskipun terdapat berbagai kelompok etnis dan agama lainnya. Selanjutnya, sejarah Suriah. Suriah merupakan salah satu pusat peradaban tertua di dunia. Setelah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, Suriah merdeka pada tahun 1946 sejak 1963. Negara ini dipimpin oleh Partai Ba'ath dan kemudian oleh keluarga Al-Assad. Pada 2011 terjadi perang saudara yang berkepanjangan.
Dan setelah berakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 2024, Suriah memasuki masa transisi politik. Selanjutnya, bentuk negara dan pemerintahan. Suriah berbentuk negara kesatuan, sehingga kekuasaan pemerintahan dipusatkan di pemerintah pusat di Damaskus. Pada masa Bashar al-Assad, kekuasaan pemerintahan sangat dominan dan cenderung terpusat. Saat ini, Suriah masih berada dalam masa transisi menuju sistem pemerintahan yang lebih terbuka. Selanjutnya, konstitusi dan politik. Sejak merdeka, Suriah telah beberapa kali mengganti konstitusi karena kondisi politik yang tidak stabil. Konstitusi 2012 memperkenalkan sistem multipartai dan beberapa perubahan, tetapi presiden tetap memiliki kewenangan yang sangat besar. Setelah perubahan politik pada 2024, Suriah mulai berupaya membangun sistem politik yang lebih terbuka, meskipun prosesnya masih berlangsung. Oke, lanjut. Sistem politik dan partai. Suriah secara resmi merupakan negara republik dengan sistem semi-presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan negara, presiden, lembaga pemerintah lainnya. Namun, dalam praktisnya, kekuasaan politik di Suriah selama bertahun-tahun lebih banyak terpusat pada presiden. Selama beberapa dekade, kehidupan politik Suriah dominasi oleh partai Ba'ath yang menjadi partai utama yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Meskipun terdapat partai-partai politik lain, sebagian besar partai tersebut bergabung dalam koalisi pemerintahan dan memiliki pengaruh yang relatif terbatas. Selain itu, kelompok oposisi atau pihak yang tidak mendukung pemerintahan seringkali memiliki ruang gerak yang terbatas, terutama sebelum terjadi konflik berkepanjangan di Suriah. Akibatnya, persaingan politik tidak berlangsung secara bebas seperti di banyak negara demokrasi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sistem pemilu di Suriah, bagaimana sistem ekonomi di Suriah, terus tokoh-tokoh terpentingnya siapa saja, serta 2 konflik terbaru nih di Suriah. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang sistem pemilu di Suriah. Jadi secara resmi, Suriah ini memiliki sistem pemilu untuk memilih presiden dan parlementer. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 7 tahun sekali, sedangkan untuk parlementer, yaitu majelis-majelis rakyat, dipilih 4 tahun sekali. Nah, namun dalam praktiknya ini, sistem pemilu ini sering dianggap kurang demokratis, terutama pada masa jabatan Bashar al-Assad. Ini jumlah kandidatnya sangat sedikit, sangat terbatas juga. Terus selain itu tuh banyak sekali kursi-kursi parlementer yang didominasi oleh Partai Ba'ath dan sekutunya. Namun pada tahun 2024, Suriah berencana mengadakan pemilu yang lebih bebas dalam beberapa tahun ke depan, agar pemilu itu dilaksanakan dengan bebas. Tetapi karena masih di dalam masa transisi, sistem pemilu yang benar-benar demokratis ini masih belum sepenuhnya terwujud. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem ekonomi di Suriah. Bagaimana sih sistem ekonomi di Suriah? Jadi, ekonomi Suriah ini sangat bergantung pada sektor minyak dan pertanian. Di minyak ini menjadi sumber utama pendapatan negara, sedangkan di pertanian itu membuat lapangan kerja bagi masyarakat. Namun sejak tahun 2011, ekonomi Suriah ini turun drastis, banyak infrastruktur hancur, mata uang turun drastis, sangat jatuh mata uangnya, terus produksi pun menurun, sehingga membuat ekonomi Suriah ini menjadi lemah dan tidak stabil. Nah, untuk bertahan, pemerintah Suriah bekerja samalah
dan mencari bantuan dan dukungan dari negara lain, terutama Iran dan Rusia nih. Kemudian aktivitas ekonomi pun juga berubah menjadi ekonomi perang, yang mana banyak kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh konflik. Selanjutnya, siapa saja sih tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh penting di Suriah? Nah, di antaranya itu ada Hafez al-Assad. Nah, beliau ini memimpin Suriah kurang lebih 30 tahun. Nah, beliau membangun sistem pemerintahan yang kuat dan terpusat di bawah Partai Ba'ath. Meski membawa stabilitas, pemerintahannya dikenal otoriter. Kemudian yang kedua ada Bashar al-Assad. Nah, beliau adalah anak dari Hafez al-Assad tadi. Nah, Bashar al-Assad ini memimpin Suriah sejak tahun 2000. Masa pemerintahannya diwarnai perang saudara sejak tahun 2011. Nah, akibat penanganan protes yang memicu konflik di Suriah pada saat itu. Nah, yang ketiga ada yaitu Riyad Saif. Nah, Riyad Saif ini adalah tokoh oposisi yang aktif mengkritik pemerintahan al-Assad, pemerintahan pada zaman Assad. Jadi kira-kira sekitar 30 tahun lebih Riyad Saif ini sudah menjadi tokoh oposisi di Suriah. Nah, beliau ini memperjuangkan demokratis dan reformasi politik di Suriah, terutama sejak tahun 2011. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membahas tentang 2 berita terbaru tentang Suriah di negara Suriah. Jadi, berita pertama yaitu Suriah sudah menghindari perang, tetapi tetap diserang oleh Israel. Jadi berita ini muncul saat Suriah sudah berusaha menghindari keterlibatan langsung di konflik Timur Tengah, yaitu di antara Israel dan Iran serta sekutu-sekutunya. Namun meskipun sudah bersikap hati-hati, Suriah ini tetap menjadi sasaran dalam serangan Israel, karena Israel menganggap Suriah merupakan salah satu wilayah yang menjadi tempat bagi kelompok atau pihak yang menjadi ancaman bagi mereka. Nah, akibatnya Suriah ini tetap berdampak konflik meskipun tidak secara aktif memulai perang. Nah, yang kedua ada berita tentang pemerintah Suriah ini janji perbaikan ekonomi di tengah krisisnya di Suriah ini. Jadi di tengah kondisi konflik dan tekanan eksternal, di tengah konflik dan tekanan dari luar, pemerintah Suriah ini di bawah kepemimpinan Ahmed al-Shara berusaha memperbaiki kondisi ekonomi, salah satunya dengan menjanjikan reformasi gaji nih. Nah, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak krisis berkepanjangan. Namun, upaya ini tidak mudah karena ekonomi Suriah ini masih lemah akibat perang, sanksi, dan ketidakstabilan politik yang ada di Suriah. Nah, itu saja yang akan saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sesi terakhir ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, Suriah dan Iran memiliki persamaan sebagai negara kesatuan di Timur Tengah yang memiliki konstitusi, sistem pemerintahan, sistem politik, serta lembaga negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan berperan penting bagi dalam dinamika politik kawasan. Namun keduanya memiliki perbedaan secara signifikan. Secara ekonomi dan geografis, Iran memiliki letak yang sangat strategis dengan sumber daya alam yang sangat tinggi, seperti minyak, gas, yang sangat melimpah sehingga itu sangat memperkuat sistem ekonomi mereka. Sedangkan negara Suriah, meskipun letaknya sangat strategis, tapi dengan efek perang yang terjadi di negara tersebut, negara Suriah masih
menghadapi dampak konflik yang berkepanjangan, sehingga secara sistem ekonomi mereka belum sama sekali bisa bangkit, sangat susah untuk sekarang. Dan juga perbedaan sistem ketatanegaraan kedua negara tersebut dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, budaya dan politik, serta kondisi sosial ekonomi masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan suatu negara sangat menentukan stabilitas politik, jalannya pemerintahan, serta hubungan masyarakat dengan dunia internasional.